Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama saya Radian. Alhamdulillah akhirnya ada waktu lagi untuk bikin konten di YouTube. Dan mungkin video ini juga akan ada di platform-platform lain. Silahkan ditonton aja nanti. Dan bisa jadi ada podcastnya juga, karena saya juga punya podcast tapi udah lama gak diupdate. Oke, hari ini kita akan bahas sesuai judulnya. Kita akan bahas bagaimana cara agar jualan di Instagram itu laris manis. Jadi buat teman-teman yang jualan di Instagram atau baru mau mulai jualan, saya sarankan untuk memulainya dari Instagram, karena saya udah jualan di Instagram tuh sejak tahun 2018 akhir kalau nggak salah ya. Sampai sekarang saya masih jualan di Instagram dan alhamdulillah selalu ada penjualan dari sana gitu ya. Walaupun ya namanya juga jualan ya, pasti ada naik turunnya gitu. Jadi teman-teman silahkan tonton aja video ini, karena saya akan sharing pengalaman-pengalaman saya tentang jualan di Instagram biar laris manis. Yuk mari disimak videonya sampai habis. Let's go. Salah satu hal yang bikin bukan salah satu hal, memang ini faktor utamanya gitu. Faktor utama kita untuk bisa membuat jualan kita di Instagram laris manis adalah ketemu customer yang pas. Nah, bagaimana cara mencarinya itu kita akan bahas di lain waktu. Tapi kita hari ini akan bahas tentang bagaimana cara jualan di Instagram yang laris manis gitu ya. Karena banyak sekali yang jualan di Instagram udah upload tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang tanya gitu ya. Jadi mungkin kita akan bahas lain waktu. Tapi hari ini kita akan bahas bagaimana cara jualannya yang laris manis. Terkadang itu teman-teman kalau misalnya ketemu orang yang tanya-tanya tentang produknya, justru nggak sabaran gitu loh. Jadi nggak sabar pengen closing, nggak sabar pengen orang cepet beli, cepet transfer gitu ya. Padahal di Instagram itu mainnya nggak gitu loh. Jadi ada alur-alurnya dulu biar mereka itu apa ya istilahnya, biar mereka itu tahu kita ini jualannya kayak gimana, apakah terpercaya atau tidak. Eh, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain gitu loh. Tapi yang paling pertama adalah teman-teman harus menjelaskan produk teman-teman tuh secara detail. Jadi detail itu nggak mesti yang harus produksinya dari ini, impor dari ini, nggak kayak gitu. Tapi keunggulannya, manfaatnya apa saja yang bisa didapatkan oleh buyer kita dari produk kita. Nah, buyer kan mindsetnya kayak gitu ya. Mereka tuh pengen beli karena pengen ambil manfaatnya. Mereka tuh nggak peduli ini produknya impor kayak produknya ekspor, produk handmade, mungkin handmade perlu ya, produknya impor ekspor atau gimana gitu, mereka nggak peduli. Mereka pedulinya adalah apa yang bisa gue ambil dari produk yang dia jual gitu. Jadi teman-teman harus bisa memahami memahami cara pikir customernya kayak gimana. Jadi ketika ada customer datang, jangan buru-buru langsung ditransfer. Kasih penjelasan dulu, tak digali-gali dulu keperluannya kayak gimana, masalahnya apa. uh, dan juga teman-teman harus tahu apa ya, mereka itu udah sedetail apa tahu tentang produk kita gitu loh. Jadi ketika dia nanti udah apa namanya udah masuk ke chat kita, kita tanyain dulu udah tahu udah sampai mana gitu loh. Jadi digali-gali aja, galinya dengan pertanyaan-pertanyaan tentunya, jangan langsung masnya tahu produk kita sampai mana, nggak gitu dong caranya dong. Kita jadi customer service yang baik lah kayak gitu. Jadi intinya kita harus menjelaskan produk yang kita jual itu dengan detail agar customer tuh terbayang manfaatnya apa aja, dan nanti produknya itu bisa digunakan untuk seberapa luas fungsinya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini yang saya bilang tadi, jangan maksa jualannya teman-teman. Jadi ketika ada orang yang datang, layani, karena kita ini bukan jasa ya, ya jasa juga sih, termasuk kita jasa melayani orang. Kita customer service, pelayanan gitu ya. Jadi layani mereka dengan sepenuh hati. Jadi mood harus bagus dulu nih, mood harus bagus dulu. Jadi ketika ada chat datang, ada chat masuk gitu lah. Mas mau Mbak, Mas mau tanya dong produk ini. Nah, baru tuh dilayani dengan baik, ditanya-tanya, uh, uh, layani mereka, masalah mereka apa, ditanyain ada kendala di mana, kenapa pengen beli produk ini, gitu gitulah. Teman-teman lebih tahu ya dengan produk kita teman-teman sendiri. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengikuti alur mereka, bukan mereka yang mengikuti alur kita gitu loh. Tapi kita juga punya aturan main sendiri gitu loh. Jadi biar gimana caranya mereka itu tetap
biar gimana caranya mereka itu tetap berinteraksi dengan kita, mau tanya jawab lah intinya. Mereka bertanya, kita jawab, terus kita bertanya balik kayak gitu ya. Selalu ada interaksi biar ketemu nih kira-kira masalahnya di mana dan solusi apa yang bisa kita berikan melalui produk kita kayak gitu ya. Lanjut. Nah ini juga nih, saya juga kadang-kadang suka males ya, nggak di follow up. Nah jadi teman-teman harus bisa memfollow up pelanggan-pelanggan yang sudah chat sebelumnya. Mungkin bisa jadi pelanggan itu ada kesibukan lain misalnya, jadi chatnya nggak terbalas, cuman di read doang misalnya kayak gitu ya. Di follow up lagi, maaf kak, maaf mas, mbak, misalnya sudah tahu namanya siapa gitu ya. Maaf mas, sebut namanya, maaf mas, maaf mas Budi misalnya, maaf mas Budi, ini kita masih menunggu Mas Budi mau pilih produk A atau produk B nih gitu misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin tanyain, maaf Mbak Santi, apakah ada kendala untuk memilih produk kami, mungkin bisa kami bantu misalnya kayak gitu ya. Bisa teman-teman lah, teknik follow up banyak ya, nggak cuma kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngulik sendiri teknik follow up yang bagus tuh kayak gimana dan sesuai dengan produknya teman-teman ya. Jangan asal gitu loh, jangan asal follow up lah intinya. Perhatikan jamnya juga, jam follow up tuh kalau bisa harus ada ininya lah, harus ada waktu-waktu tertentu loh. Jangan, ya mungkin mereka bekerja, bisa jadi kerja gitu loh, jadi nggak mungkin kita follow upnya jam 10 pagi misalnya. Bisa jadi kan mereka lagi sibuk-sibuknya, mungkin follow upnya kalau bisa itu kalau nggak siang, sore atau malam, antara tiga waktu itu aja teman-teman. Jadi silahkan dipilih, jangan langsung 3 kali sehari ya, itu bukan follow up namanya, nagih utang. Yang keempat, teman-teman harus fast respon. Nah ini penting karena pelanggan itu kan pengen cepet dilayanin ya, pengen cepet masalahnya terselesaikan. Jadi ketika ada chat masuk, harusnya teman-teman juga bisa melayani mereka dengan cepat gitu loh. Jangan maunya closingnya doang cepet tapi pelayanannya lambat gitu loh. Jadi nggak bisa kayak begitu. Jadi teman-teman harus mensinkronkan antara kualitas pelayanan dengan kualitas produk. Itu harus sama-sama setara. Jadi nggak bisa produknya bagus tapi pelayanannya cemen, ya nggak laku nih produknya. Tapi kalau pelayanannya bagus, produknya misalnya biasa aja atau jelek, orang masih suka, pelayanannya bagus, nggak apa-apa deh produknya jelek, aku dilayani dengan baik misalnya kayak gitu. Tapi yang idealnya adalah pelayanannya bagus, produknya bagus. Nah ini yang bagus nih. Nah mereka bisa saya jadi pelanggan yang loyal lah kayak gitu. Jadi bisa, aku dilayani dengan bagus, produknya juga bagus sih, udahlah nggak apa-apa, aku beli di dia lagi aja nanti misalnya kayak gitu. Itu cara berikutnya agar jualan teman-teman tuh bisa laris manis di Instagram ya. Terus yang kelima, ini faktor mood, nggak tahu ya faktor mood atau bukan, tapi kalau saya sih disarankan untuk selalu melayani mereka dengan ramah. Udah pasti ya, karena kita pelayan, karena kita customer service, layanilah dengan ramah. Kalau misalnya di chat kayak gimana? Kalau misalnya di chat biar kelihatan ramah, pakai emot senyum. Itu udah standar banget. Pakai emot senyum, terus bilang kata maaf, tolong, terima kasih. Itu juga tuh penting tuh, 3 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih. Itu harus selalu ada. Maaf kak, bisa ini apa yang bisa kami bantu misalnya, atau terima kasih telah menghubungi kami kak, ada kendala apa misalnya. Maaf kak, bisa minta tolong untuk diisi form ordernya dulu sebelum kita rekap misalnya kayak gitu. Jadi ada sopan santunnya, ada adab. Meskipun meskipun di chat juga harus ada kayak gitu. Walaupun kadang-kadang ada aja calon pelanggan yang iseng atau mungkin memang tabiatnya kayak begitu, yang kasar, yang toksik gitu ya. Banyak kayak gitu, banyak banget. Ya teman-teman harus bisa mengontrol emosi juga. Jadi ketika ada yang masuk chat kayak gitu, tetap layani dengan ramah biarpun sekasar apapun dia kayak gitu. Kalau misalnya udah nggak bisa ditoleransi lagi, biarin aja, nggak usah dibales. Jangan ditanggepin, intinya jangan ditanggepin. Kalau kita yang nanggepin, reputasi kita akan jelek di mata dia, oke? Jadi jangan ditanggepin, nggak usah ditanggepin, di read doang atau jangan dibaca sama sekali chatnya kayak gitu ya. Apalagi ya kira-kira ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan apalagi kira-kira yang bisa bikin jualan di Instagram laris manis, tulis aja di kolom komentar. Mungkin segitu dulu video kali ini teman-teman. Saran saya adalah agar jualannya laris manis, mau di Instagram atau dimanapun, rajin latih teknik closing. Karena kalau nggak dilatih, kita nggak bisa tuh menguasai alur pembicaraan dari customer dan buyer.
kan kalau misalnya produknya yang dijual sama pasti alurnya kayak gitu, polanya udah ketemu kan biasanya. Nah dari situ dari pola itu coba latih teknik closing yang berbeda-beda. Biasanya tuh ada yang works, ada yang enggak. Nah yang works disimpan, yang enggak dievaluasi kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Dan kalau misalnya ada kritik saran, silahkan tulis di kolom komentar. Ada topik apa lagi yang pengen dibicarain di video lainnya, tulis di kolom komentar juga. Yang ada hubungannya dengan bisnis online dan sekitarnya, boleh. Terima kasih banyak sudah nonton, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.